2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Prasetyo Wibowo, NPM 2018 14500 8 dari kelas R6K. Saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yaitu dengan judul penjualan ketan susu di masa pandemi. Next. Bab 1 pendahuluan. Next. A. Latar belakang. Dalam menjalankan usahanya, kegiatan promosi merupakan sistem pemasaran yang sangat berpengaruh bagi pedagang, di mana promosi berperan sebagai strategi pemasaran yang memiliki kelebihan dalam peningkatan faktor yang terpenting ialah peningkatan volume penjualan. Yang kedua, dalam mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk, konsumen selalu mempertimbangkan banyak mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan. Next. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain bagaimana pemasaran produk digital, apa saja mempengaruhi keputusan pembelian, bagaimana pengaruh produk promosi terhadap keputusan pembelian, dan terakhir apa saja faktor yang mempengaruhi promosi. Next. C. Batasan masalah. Agar penelitian dapat lebih jelas dan terarah, maka penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh promosi dalam memasarkan produk digital terhadap keputusan pembelian konsumen. Next. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan apakah ada pengaruh penggunaan promosi dalam memasarkan produk digital terhadap konsumen. Next. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan promosi dalam memasarkan produk terhadap keputusan pembelian konsumen di Cibinong. Next. F. Kegunaan penelitian. Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan bagi pelayanan untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang baik terhadap konsumen guna untuk mempertahankan kepuasan konsumen. Bagi perusahaan, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide-ide baru yang inovatif untuk perusahaan untuk dapat menentukan strategi mempertahankan merek produk ketan susu dengan kualitas yang sudah dinilai positif oleh para konsumen. Yang kedua, bagi karyawan. Diharapkan bagi penelitian ini dapat memberikan tambahan pendapat tentang pentingnya menjalin komunikasi interpersonal antara pelayan dengan konsumen, guna membuat konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan terakhir, bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk menjadi bahan belajar dan evaluasi tentang teori dan praktek yang ditemukan di lapangan. Next. G. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan, serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah. Selanjutnya dapat menambah perbedaan referensi di perpustakaan Universitas Senjata PGRI, serta menambah pengetahuan dan informasi khususnya mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi yang akan meneliti masalah yang sama sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan yang berharga bagi jajanan ketan susu tersebut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dan mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan kualitas pelayanan agar terus selalu dipercaya konsumen untuk selalu membeli produknya. Next. Bab 2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Landasan teori. Teori dalam manajemen pemasaran banyak membantu dalam mengaplikasikan di perusahaan operasional. Perusahaan dapat mengacu pada teori pemasaran yang telah ada dan berkembang. Dalam menetapkan suatu kebijakan tertentu dapat dipertimbangkan dengan melihat pada teori-teori yang telah ada dari hasil penelitian terdahulu, sehingga kajian teori dapat digunakan untuk memecahkan masalah serta mengarahkan penelitian ke dalam skema yang lebih sistematis. Pada bab ini, penelitian
akan mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian ini. Pengertian pemasaran, fungsi pemasaran dalam sebuah perusahaan merupakan faktor penting dalam mengenalkan dan menjual suatu produk maupun jasa. Tetapi sebenarnya dalam dunia pemasaran bukan hanya itu saja fungsinya. Next. Karakteristik jasa. Karakteristik jasa adalah suatu sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lainnya yang berfungsi untuk membedakan dengan produksi barang. Menurut Kotler dan Armstrong 2012-2023 ada 4 karakteristik jasa, yaitu tidak berwujud, jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, tidak seperti halnya produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, diraba, dan dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, maka para calon pembeli akan memberikan tanda atau bukti dari mutu jasa. Konsumen mencari bukti kualitas pelayanan jasa berdasarkan 6 hal berikut ini. Yang pertama, tempat. Tempat yang mendukung seperti kebersihan yang terjaga, kenyamanan untuk konsumen, dan suasana yang mendukung. Orang yang menangani mampu melaksanakan tugas dan dengan baik, sudah terlatih cepat dalam semua hal-hal lainnya. Yang ketiga, ada peralatan. Peralatan menunjang seperti komputer, meja, mesin fax, dan lain sebagainya. Komunikasi material. Bukti-bukti berupa tertulis dan foto, misalnya kontrak atau hasil jadi dalam foto. Simbol. Nama dan simbol pemberi jasa mencerminkan kemampuan dan kelebihannya dalam melayani konsumen. Yang terakhir, harga. Harga yang masuk akal dapat pula dipadukan dengan berbagai macam promosi penjualan seperti bonus, diskon, dan lain-lainnya. Next. Bervariasi. Jasa bersifat non-standar dan sangat variabel. Berbeda dengan kualitas produk fisik yang sudah standar. Kualitas pelayanan dan jasa bergantung pada siapa penyediaan, kapan, di mana, dan kapan saja bagaimana jasa itu diberikan oleh. Karena itu jasa sangat bervariasi dan berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipisahkan. Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan dengan partisipasi konsumen di dalamnya. Tidak tahan lama, jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya pada saat jasa tersebut diproduksi langsung diterima oleh si penerimanya. Karakter ini berbeda dengan barang berwujud yang dapat diproduksi terlebih dahulu, disimpan, dan lalu pengukuran kepuasan pelanggan. Menurut Hill, Delan Ciptono 2009-2010, kepuasan merupakan bukan kerja produk total sebuah organisasi dibandingkan serangkaian keperluan pelanggan. Kepuasan pelanggan bukanlah konsep absolut, melainkan relatif atau tergantung pada apa yang diharapkan pelanggan. Strategi kepuasan pelanggan. Menurut Ciptono dan Chandra 2011-2024, setidaknya ada 8 strategis yang selama ini diterapkan berbagai organisasi dalam rangka memuaskan pelanggan. Next. Indikator kepuasan pelanggan. Taylor dan Baker 1994 menyatakan bahwa indikator dari kepuasan pelanggan yaitu jika pelanggan membutuhkan suatu pelayanan, pelanggan percaya bahwa akan merasa puas dengan pelayanan perusahaan. Secara keseluruhan, pelanggan percaya perusahaan menyenangkan hati pelanggan dengan pelayanan perusahaan. Pelanggan percaya bahwa ketika membeli pelayanan perusahaan biasanya sebuah pengalaman yang memuaskan. Perusahaan telah memenuhi harapan pelanggan. Sedangkan indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan menurut Yuliani dan Riasa 2007 dalam penjahitan dan Yuliati 2016 2021 yaitu kesesuaian kualitas pelayanan dengan tingkatan harapannya, tingkat kepuasan apabila dibandingkan dengan yang sejenis. Tidak ada pengaduan atau komplain yang dilayangkan. Next. Kualitas pelayanan. Pengertian kualitas pelayanan. Menurut Gage dan Davis
Dalam Ciptaan dan Chandra 2016, 115 menyatakan bahwa kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi untuk melebihi harapan. Sedangkan Ciptaan dan Chandra 2011, 164 mengemukakan bahwa kualitas itu sendiri dianggap sebagai ukuran relatif kesempurnaan atau kebaikan sebuah produk atau jasa yang terdiri dari kualitas desain dan kualitas kesesuaian, merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Next. Rangka berpikir dalam persaingan pasar yang semakin tinggi saat ini, mewujudkan kepuasan konsumen adalah hal yang penting dan merupakan salah satu tujuan utama dari setiap perusahaan. Kualitas pelayanan sangat erat kaitannya dengan kepuasan konsumen. Kualitas yang diberikan oleh perusahaan menjadi sarana penunjang untuk mencapai kepuasan. Hal ini karena dijadikan jika adanya pelayanan yang baik perusahaan, maka pelanggan akan merasakan adanya perlakuan baik yang dilakukan pada perusahaan terhadap pelanggan. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka mengenai kualitas pelayanan variabel X terhadap kepuasan konsumen, variabel Y, maka dikembangkan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian sebagai berikut. Kualitas pelayanan X dan kepastian pelanggan Y. Next. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan yang telah membeli produk tersebut. Next. Bab 3 penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan September 2019 dengan jadwal sebagai berikut. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Bulan Maret sampai dengan April 2021. Tempat penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian ini dilakukan di perusahaan yang beralamat di Jalan Pancoran Mas di nomor 36 RT 06 RW 36. Desa Kedung Jiwa, Kecamatan Bojonggede Bogor, kode pos 16320. Next. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang diteliti. Cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan penelitian dipengaruhi oleh banyaknya jenis variabel. Selain itu dipengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu, dan dana yang tersisa. Subjek penelitian dan minat atau selera peneliti. Next. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh beberapa orang yang telah membeli produk tersebut. Sumber data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan kemampuan kuesioner. Next. Observasi. Observasi merupakan metode penelitian di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Next. Populasi dan sampel. Populasi di awal masa pandemi pada penjualan ketan susu, yaitu terjadinya penurunan pada penjualan karena banyaknya orang yang
keluar karpet, atau bangkrut. Awal di masa pandemi, menurut saya adalah masa-masa paling sulit karena banyak orang yang takut keluar rumah karena takut terpapar COVID-19. Sering berjalan, Seiring berjalan dan tahun semakin berganti, banyak orang yang terkena COVID, jadi pemerintah menerapkan peraturan PSBB atau lockdown atau di rumah saja. Banyak pedagang-pedagang kecil mempromosikan lewat Instagram dan aplikasi handphone lainnya. Dengan melakukan metode itu saja, pemasukan dan pembelian semakin ramai dan juga memudahkan para pelanggan untuk membayar bisa lewat transfer dan aplikasinya seperti OVO, Grab, Dana, dan lain-lain sebagainya. Next. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sedangkan mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang sedang menggunakan produk. Dalam pelaksanaannya, peneliti meminta izin kepada pihak kantor ketan susu untuk menyebarkan kuesioner kepada karyawan-karyawati setelah mereka membeli produk ini. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan rumus yang diambil dari buku metodologi penelitian pendekatan praktis dalam penelitian Sumamura. Keterangan N. Jumlah sampel N besar, jumlah populasi E kuadrat, presisi yang ditetapkan I konstanta dengan perhitungan sebagai berikut dengan 135 per 141 350 sama dengan 135 1 plus 135 0,01 57,44 digenapkan menjadi 58. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa sampel yang dapat digunakan adalah 57,44 orang. Tetapi untuk kekurangan hasil penelitian maka jumlah dibulatkan menjadi 58 orang responden. Next. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat ukur dipergunakan peneliti dalam pengumpulan data yang dapat dipercaya dengan melalui suatu gejala. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa angket, kuesioner, atau pertanyaan yang diberikan kepada konsumen membeli jajanan ketan susu. Untuk memberikan fokus kajian yang lebih cermat, maka perlu dirumuskan operasional variabel penelitian yang terdiri dari variabel yaitu variabel bebas X, variabel kualitas pelayanan, dan variabel terikat Y, variabel kepuasan konsumen. Next. Teknik analisis data. Menurut Sugiono 2015-2044, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting, mempelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisa regresi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Menurut Supardi 2013-2030, harga A dan B dapat pula ditentukan dengan rumus. Rumusnya yaitu Y sama dengan A dan plus B X. Keterangan Y subjek dalam variabel dependen, A nilai Y bila X sama dengan O konstanta, X subjek pada variabel independen yang memiliki nilai tertentu. Next. Analisis koefisien korelasi. Menurut Supardi 2013-166, korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Sedangkan analisis korelasi sederhana yaitu analisis korelasi yang hanya melibatkan dua variabel, bivariat, rumus produk, momen sebagai berikut. Koefisien korelasi produk ada total
skor butil, jumlah responden, jumlah skor kuadrat variabel, jumlah skor kuadrat variabel X, dan jumlah perkalian antara skor variabel X dan Y. Next. Analisis koefisien determinasi. Supardi 2013-188 mengungkapkan koefisien determinasi biasanya dilambangkan dengan R kuadrat atau R. Menyatakan proporsi variabel keseluruhan dalam nilai variabel independen yang diakibatkan oleh hubungan linear dan variabel independen. Sisanya diterangkan oleh variabel lainnya. Model koefisien determinasi didapat dengan mengkuadratkan koefisien kolerasi. Metode digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dengan menggunakan rumus KD R kuadrat X 100%. Keterangan KD sama dengan koefisien determinasi R kuadrat, koefisien kolerasi. Next. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.